Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Salam Damai. Apa makna salam damai itu bagi Anda? Firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat 3 mengatakan, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Galatia 1 ayat 1 hingga 5. Ini merupakan salam damai Paulus kepada jemaat di Galatia. Ilustrasi. Pemahaman seseorang akan identiti dan hubungannya dengan penciptanya mempengaruhi cara berpikir dan pola sikapnya. Di awal surat yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, Paulus merasa perlu untuk menegaskan identitinya. Ini penting agar jemaat Galatia memahami otoritasnya dalam menyampaikan kesaksian akan keselamatan dari Yesus Kristus. Paulus menerima panggilannya bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Paulus menjadi rasul karena panggilan ilahi yang khusus saat dia ditemui Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Sumber utama panggilan itu adalah Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kristus yang menjadi sumber panggilan Paulus itu juga telah menebus jemaat Galatia dengan mengorbankan dirinya. Tujuannya agar umat dilepaskan dari kejahatan dunia, yaitu dunia yang menolak Mesias, dunia yang menolak kebenaran, dunia yang dipenuhi hawa nafsu dan cinta akan uang, dunia di mana Tuhan tidak dikasihi dan dipatuhi, dunia yang memisahkan manusia dari Tuhan. Jadi saudara, apa makna kisah ini, renungan ini untuk kita? Melalui salam pembukaan sebagai salam damai ini, kita melihat keagungan karya Kristus dan Bapa kepada manusia berdosa. Tuhan tidak membiarkan manusia dibelenggu dengan dosa. Paulus menerima panggilan yang mulia, jemaat Galatia menerima anugerah yang agung, dan kini kita juga menerima kasih karunia yang ajaib itu. Segala puji dan syukur seharusnya kita naikkan kepada Tuhan. Syukur yang harus kita nyatakan melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang lepas dari segala aspek kejahatan. Dengan demikian, kita akan membawa damai sejahtera Tuhan untuk semua. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa pola fikir kita menentukan perbuatan. Perbuatan kita menentukan siapa diri kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memiliki identiti sebagai anak Tuhan. Sehingga salam damai yang kita terima dari Tuhan itu menjadi bahagian, menjadi berkat kepada orang lain juga. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan dengan memiliki identiti Kristus. Sementara kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.